Menurut statistik Universitas Johns Hopkins, jumlah terkonfirmasi COVID-19 telah menembus 20 juta kasus dan lebih 730.000 orang meninggal. Amerika Serikat dengan 5 juta lebih kasus mencatat angka tertinggi, disusul Brasil 3 juta lebih kasus dan India 2 juta lebih kasus. Ketiga negara ini mencatat lebih dari setengah jumlah kasus corona di dunia. COVID-19 saat ini merambah dengan cepat di kawasan Amerika Latin, mencatat 28% dari total diagnosis global dengan 30% dari jumlah kematian. Sejak meredanya COVID-19 di Wuhan, Tiongkok Januari tahun ini, jumlah kasus corona mencapai 10 juta kasus dalam waktu 6 bulan, tetapi peningkatan dari 10 juta menjadi 20 juta terjadi dalam 43 hari atau sekitar 6 minggu. Penyebaran virus terus meningkat pesat. Universitas Washington di Amerika Serikat memprediksi jumlah kematian Amerika akan bertambah dari 163.000 menjadi 300.000 orang sebelum Desember tahun ini. Namun, pelaksanaan kewajiban masker yang ketat akan dapat mengurangi jumlah kematian secara efektif. Whereby we are actually see that you could save, more than 65,000 lives in the U.S. through much higher mask use levels. Para pakar berpendapat bahwa jumlah terkonfirmasi dan kematian saat ini jauh lebih rendah dari jumlah sebenarnya karena jumlah screening yang tidak memadai. Sebelum vaksin yang efektif tersedia, semua negara berada dalam dilema di antara pencegahan pandemi dan pencabutan blokir ekonomi. Tentara Nasional diduga mencuri masker medis tim nasional. Wabah virus corona yang mereda awal tahun ini menyebabkan kekurangan masker di masyarakat. Pemerintah Taiwan selain menerapkan pemberian masker dengan terdaftar, juga membentuk tim nasional yang terdiri dari tentara untuk memproduksi masker. Tetapi Letkol Komando Cadangan Pertahanan Nasional Li Zijiao yang ditugaskan mengawasi perkembangan produksi di pabrik New Taipei pada bulan Februari, menggunakan posisinya untuk mencuri lebih 6.000 helai masker bersama temannya, Sersan Chang Zhenyang. Tentara Nasional melaporkan hal ini ke kantor Kejaksaan Taipei. Selain penyidikan ke kantor Li Zijiao, Li bersama temannya Chang Zhenyang juga diminta datang ke kantor Kejaksaan sebagai tersangka untuk menyampaikan motif dan tujuan mencuri. Namun karena jawaban keduanya berbeda, untuk menghindari adanya kolusi, Kejaksaan Taipei mengajukan penahanan rutan kedua tersangka ke Pengadilan Taipei. Taifun Mekhara telah mendarat di Fujian pada Selasa pagi, tetapi Biro Cuaca Pusat terus mengeluarkan peringatan hujan deras. Hujan deras berpeluang terjadi di kawasan pegunungan Taitung, Pingtung, Jinmen, Penghu, dan Tainan ke selatan. CWB telah mencabut peringatan darat Taifun Mekhara pada Selasa sore. Pada saat ini ada sebuah siklon tropis yang terletak di tenggara Jepang dan bergerak menuju arah barat daya. Meskipun struktur siklon tropis ini masih longgar, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya peluang berkembang menjadi taifun kecil. Pakar meteorologi menganalisis bahwa medan lingkungan saat ini tidak mendukung perkembangan siklon tropis. Dalam 7 hingga 10 hari ke depan, cuaca di atas laut akan stabil. Taifun estafet tidak akan muncul. Selain itu, memperkirakan mulai Kamis, seluruh Taiwan akan kembali pada pola cuaca musim panas, yaitu cerah dan panas yang disertai hujan petir di sore hari. Pendiri Next Media Jimmy Lai diborgol dan dibawa dari kediamannya pada tanggal 10 pagi. 1 bulan setelah Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong berlaku, Jimmy Lai yang selalu dikabarkan akan ditangkap dibawa pergi oleh aparat atas tuduhan berkolusi dengan kekuatan asing. Pada jam 10 pagi, sekitar 200 polisi tiba di gedung Next Media Hong Kong dan memasang garis pembatas. Polisi juga memeriksa dokumen karyawan tanpa surat penggeledahan. Jimmy Lai juga dibawa kembali ke kantor pada pukul 11 dan melakukan penyelidikan selama kurang lebih 3 jam. Polisi mengkonfirmasikan bahwa total 7 orang telah ditangkap. Selain Jimmy Lai dan kedua putranya, beberapa pejabat senior Next Media juga ditangkap atas dugaan kolusi dengan kekuatan asing dan penipuan bersekongkol. 冇諗過香港會出現咁嘅情況，嚴重係踐踏咗新聞自由、採訪自由。 Penggeledahan paksa kantor media oleh polisi menuai kritik dari berbagai pihak. Serikat Next Media dan Asosiasi Jurnalis Hong Kong mengecam keras polisi yang melanggar kebebasan pers. Namun saat berita penangkapan Jimmy Lai beredar, harga saham Next Media melonjak 2 kali lipat. Saham dibeli oleh investor sebagai dukungan kepada Jimmy Lai dan kebebasan pers. Setelah Jimmy Lai ditangkap, anggota Partai Demosisto Agnes Chow juga diperiksa dan ditangkap. Polisi Hong Kong menyatakan telah menangkap 10 orang pada tanggal 10 atas tuduhan melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong.